Ini adalah laporan keuangan Kopitaro. Yang pertama dimulai dari COA, chart of account, yang terdapat current asset, non-current asset, owner equity, sales, purchasing, dan expense. Setelah itu kita lanjut ke neraca saldo. Neraca saldo adalah kumpulan dari akun-akun dari bulan lalu dengan total 361.776.000. Setelah itu kita masuk ke jurnal umum bulan Desember. Nah, di sini kita memasukkan transaksi dari mulai pembelian, penjualan, juga beban-beban dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, dengan hasil total 412.356.900. Setelah dari jurnal umum, akun-akun tersebut masuk ke buku besar. Di sini semua akun masuk ke dalam perhitungan buku besar. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ada 112 akun. Nah, nanti di sini kita bisa pilih ya, kita contohkan ke dalam akun 110, yaitu dengan hasil akhir 51.008.000. Setelah dari BB, kita dilanjutkan ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, semua akun itu disesuaikan dari kas, persediaan, perlengkapan, pembelian, beban-beban, akumulasi, dan juga semua hal yang ada di BB kita disesuaikan. Lanjut ke jurnal penyesuaian yang berisikan beban juga akumulasi dengan hasil akhir 3.724.225 perak. Setelah dari jurnal penyesuaian, kita masuk ke pada kertas kerja yang berisi neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, laba rugi juga neraca. Nah, di dalam kertas kerja ini kita bisa melihat apakah laporan keuangan tersebut rugi atau laba. Namun di sini di dalam laporan keuangan Taru kita mendapatkan laba dengan hasil 8.351.125 perak dengan total 31.008.000 dan juga 373.851.400 perak. Setelah dari kakak, kita lanjut kepada laporan posisi keuangan. Dimulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Dengan hasil akhir penjualan 31.008.000. Yang kedua ada pembelian dengan hasil 11.797.600. Nah, dari situ kita menghasilkan laba kotor 19.210.400. Dilanjutkan dengan beban-beban dengan total 10.859.275 perak. Nah, dari situ kita menghasilkan laba bersih sebesar 8.351.125 perak. Nah, setelah itu masuk ke laporan perubahan ekuitas dengan modal awal per 31 Desember 2025 299.102.125 perak. Dan juga terakhir ke laporan posisi keuangan dengan hasil aset lancar 89.501.200 dan aset tetap dengan hasil 369.521.000. Nah, dengan total aset 486.200 perak dan total modal 297.102.125 perak. Dilanjutkan ke CALK. CALK catatan atas laporan keuangan yang berisikan informasi umum, ikhtisar, kebijakan penting akuntansi, pos-pos laporan keuangan dari mulai kas, persediaan atau pembelian, aset tetap, pendapatan penjualan, dan juga beban-beban dengan total akhir 10.859.275 perak. Dan terakhir saldo laba pada tanggal 31 Desember yaitu 8.351.125 perak. Setelah dari CALK kita masuk ke jurnal penutupan untuk menutup semua akun yang ada dari laporan keuangan laporan laba rugi dengan hasil akhir 62.041.000. Setelah dari jurnal penyesuaian, tahap akhir kita masuk ke neraca saldo setelah penutupan dengan menutup semua akun yang ada di laporan keuangan dengan hasil akhir 373.851.400 perak. Nah, ini adalah itu adalah laporan hasil keuangan Kopitaro dengan hasil akhir yang mendapatkan laba. Selamat siang, Kak. Siang. Jadi sesuai janji kita yang mau bikin laporan keuangan tentang Taru Coffee Shop, kita ini udah beres. Jadi di sini aku mau ngejelasin isi-isinya di laporan keuangan itu ada apa aja. Nih, yang pertama ada chart of account, lalu ada neraca saldo, lalu ada jurnal umum, buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, kertas kerja, terus ada laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, lalu ada jurnal penutup, dan yang terakhir itu ada neraca saldo setelah penutup. Nah, untuk penjelasannya yang lebih lanjut itu bakal dijelasin sama rekan saya ya, Teh ya. Nah, jadi laporan keuangan Taru Coffee Shop itu udah dibuat ya, Teh, sesuai standar EMKM. Nah, di sini Teh saya akan menjelaskan sedikit tentang charts of account dari Taru Coffee Shop.
Mana di sini chart account ini terdiri menjadi 6 bagian. Pertama itu ada current asset, kemudian yang kedua ada non current asset, yang ketiga ada owner equity, kemudian ada sales, purchasing, dan yang terakhir ada expense. Kalau current asset itu kayak gimana ya? Aset. Jadi current asset itu adalah aset lancar, di mana dia penggunaannya itu dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya di sini ada kas, persediaan bahan baku, perlengkapan, dan yang lain-lain. Kalau yang non current itu contohnya peralatan itu apa masuknya ke bilangnya? Ya, jadi kalau peralatan itu dia termasuk ke non current asset, di mana non current asset itu adalah yang alat operasional yang digunakan dalam waktu jangka yang panjang. Oh, ini penjualan ya? Ya, penjualan, semua penjualan yang terjadi transaksi pada hari itu juga termasuk dalam COA di sini. Oke, pembelian sama beban-beban gaji listrik mungkin ya? Ya, semua bahan yang dikeluarkan setiap bulan termasuk di dalam expense. Teteh, sekarang aku selanjutnya mau ngejelasin NS. NS itu adalah kumpulan dari jumlah akun dari jurnal bulan lalu. Karena kita tuh sekarang buat dari jurnal Desember. Nah, NS itu kumpulan dari COA yang sudah tadi dijelasin sama rekan aku. Nah, ini ya dari mulai kas, persediaan, perlengkapan, pembelian, penjualan, peralatan, beban. Jadi semua akun-akun yang sudah disebutkan oleh teman aku udah dimasukin. Nah, dari sini totalnya bulan lalu itu 361.776.000. Nah, setelah itu kita ke jurnal umum. Jurnal umum adalah proses pencatatan transaksi dari mulai penjualan, pembelian, juga beban-beban selama bulan berjalan, yaitu tanggal 31 Desember dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ini. Nah, dengan total sebagai berikut. Setelah dicatat di jurnal umum, semua transaksi itu dipindahkan ke buku besar, yang isinya itu adalah isi kumpulan per transaksi yang telah kita lalui dari NS sampai JU. Nah, Teteh boleh kalau mau coba. Oh, ini 1110 itu kas ya? Ya. Nah, dengan jumlah total Rp51.008.000. Itu bisa dipilih ya per Itemnya. Iya, bisa. Boleh. Kalau Teteh butuhnya yang nomor akun berapa, tinggal langsung aja klik OK. Begitu. Teteh, setelah tadi dari BB ya, sekarang kita lanjut ke neraca saldo penyesuaian. Semua akun itu disesuaikan dari mulai kas, persediaan, perlengkapan, penjualan, juga peralatan, dan beban-beban semuanya disesuaikan dengan total 412 juta sekian. Sekarang lanjut ke jumlah penyesuaian. Nah, di sini itu dibuat di akhir periode supaya angkanya itu sesuai sama kondisi nyatanya. Nah, contoh di coffee shop yang taruh ini tuh, isinya ada penyesuaian peralatan dan bangunan. Contohnya mesin kopi, grinder, AC, dan lain-lainnya. Lalu juga ada persediaan dan perlengkapan. Jadi kalau stoknya yang udah kepake itu harus dicatat sebagai beban. Nah, lalu ada beban yang sudah terjadi. Jadi misalnya listrik atau gaji yang belum dicatat itu harus dimasukkan ke periode yang benar. Nah, di sini total jurnal penyesuaiannya itu Rp3.724.225. Nah, lanjut ke kertas kerja. Jadi ini tuh setelah penyesuaian semuanya disusun di kertas kerja. Fungsinya sebagai alat bantu sebelum jadi laporan final. Isi dari kertas kerja ini tuh ada neraca saldo, lalu ada jurnal penyesuaian, lalu hitung saldo akhir, dan pisahkan ke laba rugi dan neraca. Baru dari situ kita dapat angka laba bersih sama posisi keuangan yang aku di sini tuh mau ngejelasin laporan keuangannya ya. Nah, di laporan keuangan ini tuh menunjukkan kondisi dan kinerja usaha dalam satu periode tertentu. Nah, tujuan adanya laporan keuangan itu untuk mengetahui bahwa perusahaan tuh untung atau rugi, sama melihat total aset yang dimiliki ataupun modalnya tuh berkembang berapa, dan usahanya tuh sehat atau tidak ya. Ini tuh di laporan keuangan tuh ada laporan laba rugi ya. Nah, ini tuh menunjukkan untung atau rugi. Di dalamnya tuh ada penjualan. Nah, dari total penjualannya tuh ada 31.008.000. Terus ada pembelian. Nah, pembeliannya tuh totalnya tuh 11.797.600. Dari total penjualan bersih tuh dikurangi sama total pembelian ya. Terus ada beban-beban. Nah, bebannya tuh totalnya tuh 10.859.275 perak. Nah, dari hasil tadi dari laba kotor tuh dikurangi dengan total beban agar kita mengetahui laba bersihnya tuh berapa. Nah, dari perusahaan Kopi Taro ini kita tuh mendapatkan labanya tuh 8.351.125 perak. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini tuh untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan modalnya. Jadi modal awalnya tuh berapa? Ini tuh modal awalnya tuh di Desember ya.
itu ada 288.751.000. Nah, ditambah dengan laba bersih yang tadi itu 8.351.125.000 tuh apa namanya ditambah ya sama modal awal. Jadi modal awal per 31 Desember 2025 itu senilai 297.102.125 perak. Lalu ada laporan posisi keuangan, yaitu untuk menunjukkan total aset, kewajiban sama modal. Nah, di sini tuh ada aset lancar ya. Aset lancar tuh aset yang habis di dalam 1 tahun kurang. Total asetnya tuh sekitar 890.501.200 perak. Lalu ada aset tetapnya, totalnya tuh 396.521 perak. Jadi dari total aset lancar ini tuh ditambah dengan total aset tetap jadi 486.222.200 perak. Lalu ada kewajibannya karena di kopi ini tuh nggak ada kewajiban lancarnya jadi di 0 rupiahin. Lalu ada modal. Modalnya tuh dari yang tadi 267.102.125 perak. Terus ada catatan atas laporan keuangan. Ini tuh berisi tentang apa informasi umumnya sama untuk mengetahui penyusutannya tuh menggunakan metode apa. Terus ada pos-pos laporan keuangan. Ini tuh dari hasil yang LK tadi ya. Total jadi Kopi Taro ini teh mendapatkan saldo labanya tuh sebesar 8.351.125.000. Dari yang laporan Ya, keuangan itu ya. jadi kayak perkumpulan dari LK tuh dijadikan ke LK ini. Kayak gitu. Jadi sekarang ini aku mau ngejelasin bagian jurnal penutup sama neraca saldo setelah penutupan. Jadi jurnal penutup ini jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara. Bagian pentingnya ini menunjukkan hasil akhir usaha selama 1 periode dan kondisi keuangan setelah dihitung laba ruginya. Selama bulan tersebut kita mencatat semua penjualan seluruh beban seperti listrik, wifi, pembelian bahan baku dan operasional lainnya. Di tahap jurnal penutup ini kita melakukan 3 hal penting. Yaitu pertama menutup akun penjualan. Semua akun penjualan minuman atau produk lainnya kita tutup dan kita pindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Total seluruh pendapatan usaha selama bulan tersebut kita kumpulkan menjadi satu untuk dihitung hasil akhirnya. Ini nunjukin seberapa besar pemasukan usaha selama periode tersebut. Yang kedua ini kita nutup akun bebannya. Semua beban kayak beban listrik, beban wifi, ongkir, terus pembelian bahan baku, biaya operasional kita pindahin ke ikhtisar laba rugi. Di sini kita lihat total pengeluaran usaha selama 1 bulan. Dan yang ketiga ini menghitung dan memindahkan laba ke dalam modal. Setelah pendapatan dikurangi seluruh beban, hasil akhirnya adalah laba bersih usaha. Karena usaha ini menghasilkan laba, maka laba tersebut menambah modal pemiliknya, pekerjanya. Usahanya bertambah nilainya, bukan berkurang. Jadi kalau misalnya modalnya berkurang, berarti itu rugi. Tapi kalau modalnya bertambah, berarti itu profit. Tapi dari hasil analisis usaha taruh kopi ini, kondisinya sih menguntungkan ya Teh. Ini tuh totalnya 8.351.125 rupiah sama modal sama ikhtisar baru. Jadi total jurnal penyesuaiannya di 62.041.000. Kita lanjut ke penjelasan dari neraca saldo setelah penutupan. Setelah penutupan ini kita tahu daftar saldo akun yang sudah disesuaikan dengan jurnal penyesuaiannya. Yang tersisa itu hanya akun-akun permanen, yaitu aset ya. Aset itu dari kas, persediaan bahan baku, peralatan, bangunan, terus dikurangi akumulasi si penyusutan. Lalu masuk ke modal yang sudah tak ada lagi ya, penjualan, beban, ikhtisar laba rugi. Karena semuanya sudah ditutup dan saldonya tuh udah nol. Lalu dari neraca saldo setelah penutupan ini kita bisa lihat seberapa hal penting dari analisis laporan ini. Posisi kas usaha masih dalam kondisi yang baik ya Teh. Terus aset usaha seperti mesin kopi, peralatan, bangunan memiliki nilai yang besar. Modal pemilik bertambah karena usahanya menghasilkan laba. Struktur keuangan usaha dalam kondisi yang stabil. Alhamdulillah. Ya. Artinya usaha tidak hanya berjalan tapi berkembang. Semoga jadi lebih berkembang lagi ya. Nah, jadi itu tuh seluruh rangkaian laporan keuangan yang udah kami buat ya. Jadi berdasarkan hasil keuangan Taro ini tuh mendapatkan laba ya Teh. Nah, semoga laporan keuangan yang udah kita buat ini bisa bermanfaat buat Teteh dan bisa diaplikasikan sama Tetehnya buat kedepannya ya. Nah, terima kasih udah mengizinkan kami ya Teh Terima buat kasih juga ya. mempresentasi Kopi Taro ini. Semoga Teteh bisa lebih maju ke depannya ya. Amin. Makasih juga udah ngebantu ya Kak, adik-adik ya. Maaf juga kalau ada salah-salah ya Teh. Ya, terima kasih. Dah.
Finally, tugas akhir analisis laporan keuangan kita udah selesai. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Semoga Bermanfaat Bagi owner UMKM. di luar sana. See you. Yang ini sudah selesai. See you semuanya. Makasih. Bye-bye. Hai guys. Jumpa di YouTube channel aku. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku Instagram ya. Follow guys, prestasi pendaki guys.